Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Karena pentingnya sehingga diulang-ulang tiap pekan. Sama juga di institusi tentara. Apabila perintah itu penting, maka selalu dikeluarkan perintah harian Panglima TNI. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya ayat ini sehingga Allah mengulang-ulang setiap Jumat di pekan. Pada hari Jumat khatib membaca wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, wahai Dasat, hati-hati kau, agamamu Islam, KTP-mu Islam, nikah kau syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan rampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan nyabu. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, kata Nabi, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Siapa gerangan yang masuk dalam kategori ini? Mereka pada 17 April yang lalu, mereka yang menerima serangan fajar. Nah, terima uang-uang politik, nah itu matinya mati kafir, nyogok disogok. Nauzubillah min zalik. Wakala idan, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok, nah itu semasa dia makan gajinya, dia makan uang haram. Termasuk yang jadi tentara nyogok, selama aktif, dia makan uang haram. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada enggak setan? Ada. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Apa Ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu, supaya Ibu tidak perhatikan. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan dulu HP-nya. Saya pernah ceramah Ibu, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Di Sulawesi, saya ceramah, tiba-tiba di belakangi saya. Depan saya duduk sebelah. Barusan ada orang ceramah di belakangi saya, dalam hati saya. Ternyata dia ambil HP-nya selfie. Dia tulis di Facebooknya latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Simpan dulu HP-nya. Ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan ya. Kita dengar ceramah dulu. Kan Ibu mau datang ceramah. Kalau nasihat perkawinan orang tidak perhatikan, wah wajar, orang lagi gembira-gembira. Orang lagi dilantik pengangkatan jabatan, lagi tidak ada yang perhatikan, wajar, orang lagi senang-senang. Tapi kalau ceramah taksiyah belum didengar juga, itu kaswatul qalbi namanya itu, mati hatinya. Bukan jasadnya yang mati, tapi hatinya yang mati. Maka simpan dulu HP-nya. Kita dengar dulu ceramah Ibu ya. Oke. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Coba kita dengar Ibu ya, kita dengar dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan para purnawirawan? Mau? Mau? Yo, coba kita dengar dulu ya. Yo, ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya diam, ibu-ibu dulu. Salatullah salamullah
ala toha salatullah salamullah ala sin habibillah. Ini suara ibu-ibu bukan keras, tapi syahdu. Nah, suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Berapa banyak orang berselingkuh gara-gara telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu. Di mana ibu? Di rumah aja pak. Nah, jangan begitu. Coba kalau ibu-ibu diam, ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar suara laki-laki, ya. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Yuk, sholat. Sudah lobet rupanya. Sulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga besar almarhum Bapak Jenderal Haji George Toisuta beserta keluarga yang kita muliakan, tamu kehormatan kita pada malam ini, Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Bapak Marsekal TNI Purnawirawan Imam Supaat, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut namanya satu-satu. Di samping karena keterbatasan waktu juga saya takut salah menyebut nama Bapak Pangkostrat yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Suatu kali Nabi Sulaiman lagi ceramah, kira-kira kumpul seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Tamu tadi berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Sulaiman menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al, masuk. Masuklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramah. Tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa saya majukan. Mohon izin, pamit dulu. Nabi katakan, silahkan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu yang baru meninggalkan kita? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi lalu menjelaskan, itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Begitu ya Rasul? Iya. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda diangkat tangannya. Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul. Ini anak muda langsung berkata, mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata malaikat pencabut nyawa, hati-hati kau anak muda. Barangkali kau yang dia mau itu, jangan main-main ya Rasul. Barangkali bisa jadi kau yang diinginkan. Ya Rasulullah, kata anak muda ini, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat ini. Takut saya masih muda ya Rasul. Kata Nabi Sulaiman, baik. Angin, tolong bawa jauh anak ini. Nabi Sulaiman pandai memerintah angin, berdiskusi dan berbicara dengan jin, memerintah para binatang. Tentu dengan izin Allah, mukjizatnya. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa kemana dia mau pergi. Siap, diterbangkanlah. Kiri, kanan, lurus. Dia bilang, wah, jauh mak ini. Kurang ngajar, bikin kasih kaget kayak itu tadi. Angin, ini, turunkan saya. Pan turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggui kau di sini. Kenapa saya tinggalkan tadi itu majelis? Karena Allah takdirkan kau harus mati di sini, maka saya tunggu kau di sini. Akhirnya meninggal di tempat itu. Dia hindari kematian, justru takdirnya dia datangi. Bisa dibaca dalam kitab Durratun Nasihin, peringatan bagi mereka yang lupa, atau juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini ada diceritakan ini. Kisah ini menjelaskan kebenaran firman Allah yang kita dengar tadi, kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, tentara, polisi, jenderal. Ini contohnya malam ini. Ustadz di belakang sedikit. Tapi kalau saya tidak ada persyaratan, ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, ibu duluan, tidak apa-apa. Bicara tentang kematian, kata Nabi, al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Maka Nabi jelaskan, cukup dengan mengingat kematian, kalian bisa beriman kepada Allah. Maka saya heran kalau ada orang diceritakan kematian belum lagi beriman.
Saya kalau lihat orang-orang jahat di televisi, Pak, yang nipu kiri kanan, korupsi kiri kanan, saya bilang, biar nih lolos kok di pengadilan dunia, ndak lolos kok di akhirat, bos. Mau kok kemana? Kau bisa mainkan hukum di dunia, tapi demi Allah kau tidak bisa mainkan hukum di akhirat. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Pasti kau akan hadapi kematian. Maka selama belum ajal menjemput, mari kita dengar supaya kita bisa pulang dengan membawa oleh-oleh takziah supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Ketika kita cerita kematian, biasa anak mahasiswa saya tanya, Ustadz, itu kalau orang meninggal sudah langsung sampai ke akhirat, sudah ada misinya surga atau neraka? Belum. Rasulullah pun belum masuk surga. Abu Jahal pun belum masuk neraka. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Sama juga kalau kita mau jadi panglima, kan ada pintu-pintunya, ada tangga-tangganya. Nah, apa tangga-tangga yang kita lalui? Kata Nabi, satu, sakaratil maut. Ibu-ibu pernah lihat sakaratil maut? Pernah? Saya sering. Makanya jangan pandang enteng Ustadz. Banyak ibu-ibu sekarang dia bilang, jangan aku bergaul sama itu Ustadz. Apa itu? Barasanji saja dia tahu. Jangan begitu, Bu. Kalau mau mati siapa dipanggil? Panglima. Presiden. Siapa? Pak Camat. Lari Pak Camat. Siapa kita panggil? Ustadz. Makanya ada saatnya ibu butuhkan Ustadz. Saya kadang-kala melihat orang sakaratil maut macam-macam. Dan Nabi informasikan, orang yang menghadapi sakaratil maut itu haus. Begitu hausnya kata Nabi, biar kok kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya. Coba lihat orang sakaratil maut. Gerak itu tenggorokannya. Karena haus. Dan pada saat haus itu, iblis yakin, ini terakhir saya goda si Das'at. Maka dia manfaatkan, dia kuatkan strateginya, dia maksimalkan untuk menggoda kita. Kenapa? Ini detik-detik menentukan. Datang malaikat. Sebelum malaikat maju, Allah berikan kesempatan dulu kepada iblis. Kau iblis, ini sakaratil maut sudah haus. Datang iblis. Tapi ini sudah alam gaib. Yang di samping kita sudah tidak melihat. Hanya yang sakaratil maut melihatnya. Datang iblis. Misalnya saya, sakaratil maut. Das'at, kau haus. Haus sekali saya ini. Dia bilang setan, nih iblis, ini ada air saya bawakan kamu. Alhamdulillah, kasih saya. Tunggu dulu, saya kasih kau ini air, ada syaratnya. Apa syaratnya? Gampang, kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang baik agamanya, dia lempar itu iblis. Ishab ya leh, pergi kau setan. Lebih saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Kenapa? Kalau orang menyesal menyembah Allah, langsung di-delete semua amalnya. Kalau orang baik agamanya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, dia bilang iblis, ini saya sih tidak goda, sudah tergoda. Temanku Jini di Jakarta selalu sama di warkop. Datang iblis, kau haus? Iya nih, ada air. Tidak bisa, bibir saya sudah kaku, tidak bisa lagi bergerak. Iblis tidak putus asa. Salah satu makna daripada iblis itu, dia tidak akan berhenti, makna kata iblis itu, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Itu iblis. Makanya kalau kita pergi tanah suci kan tidak satu hari orang melempar. Dan bukan satu tempat. Apa salahnya Allah kasih satu tempat saja 21 batu? Tapi kan tidak. Jumrah Akabah, Jumrah Ula, Jumrah Usta. Melempar setan besar, setan kenyai, hanya ke tengah. 3 kali, 1 hari, dan 3 hari berturut-turut. Maknanya, iblis tidak akan berhenti hanya 1 kali godaan. Dia datang goda. Tidak bisa bibirku bergerak, kaku. Dia bilang iblis, tidak usah, cemas bos. Kalau begitu, matamu saja kasih goyang. Kau kedipkan saja matamu. Saya bilang, kau menyesal menyembah Allah, kedipkan matamu. Tidak bisa, mata saya sudah kaku. Saya sakaratil maut, mata saya tidak bisa bergerak. Iblis tidak putus asa. Dia ambil jalan peran terakhir. Dia bilang, kalau begitu, iakan saja dalam hati. Dalam hati saja aku bilang, iya. Karena dia orang tidak baik agamanya. Lalu dia bilang, ya, saya menyesal menyembah Allah. Begitu dia bilang, saya menyesal menyembah Allah, datang malaikat maut. Dia jemput rohnya, mati dia orang kafir. Kenapa? Karena dia menyesal menyembah Allah selama hidupnya. Itulah, Nabi mengajarkan kita doa. Ini ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun ke atas, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo, doa, tidak usah minta lagi. Ya Allah berikan saya ruko. Ya Allah berikan saya mercy. Ya Allah berikan saya kekayaan. Tidak usah. Yang paling bagus kita hafal doa usia-usia senja. Taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu bahasa Arabnya. Haruskah bahasa Arab berdoa? Tidak. Allah multibahasa. Daripada ibu bahasa Arab, belum salah ucapannya, belum ibu tidak mengerti. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang rajin berdoa. Tapi di mana? Di status. Pergi suaminya update status, ya Allah lindungi suamiku.
Duhur dilindungi, doa lagi, ya Allah mudahkan rezekinya. Sibuknya itu, Tuhan mau baca status tak? Doanya di mana? Selesai sholat. Ibu selesai sholat subuh, doa. Selesai sholat isya, doa. Waktu paling mustajab berdoa ketika selesai azan, nunggu qamat. Haruskah di masjid, Bu? Tidak. Ibu dengar azan di masjid. Selesai azan, di situ waktu paling berdoa, paling mustajab, nunggu qamat. Doa ibu. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 65 tahun bahaya, 65 tahun maksiat, tapi 5 tahun diberi kesempatan bertobat. Itu yang disebut, ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawaku. Ada nabi yang pernah melakukan eksperimen mati, namanya Nabi Idris alaihissalam. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, saya mau rasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berfirman, betulkah kau merasa? Iya ya Allah, saya merasakan sakitnya sakaratil maut. Dicabut rohnya, setelah itu dihidupkan kembali. Setelah hidup, dia kumpul seluruh sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, kau mau tahu sakitnya sakaratil maut? 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup, baru sama sakitnya sakaratil maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Kita lihat saja itu filmnya jenderal yang di G30 SPKI, ditusuk matanya dengan rokok, kita sudah ngeri. Itu sakitnya sakaratil maut, kata Idris alaihissalam. 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup, baru sama sakitnya mati. Makanya jangan heran ketika Rasulullah sakaratil maut, keluar keringat di pelipisnya. Lalu Jibril memalingkan pandangan. Nabi lalu berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya? Tidak ya Rasulullah, saya tidak jijik melihatmu, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Lalu Nabi menjawabnya, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang sama saya, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut itu. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, cukuplah sakitnya sakaratil maut ini. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Cukup saya menanggung sakitnya sakaratil maut ini. Ini Rasulullah, tidak seperti Dilan. Jangan rindu, berat, cukup saya, pret. Rasulullah apa katanya? Jangan kau timpakan kepada umatku. Sakitnya sakaratil maut, biar saya yang tanggung. Ini namanya pemimpin. Menanggung umatnya dunia sampai akhirat.